Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Perkenalkan, saya Kusuma Indah Pertiwi dengan NIM 20109122220034 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2020. Nah, pada video kali ini saya akan membawakan 5 pembahasan. Yang pertama, visi, misi, dan tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat. Yang kedua, visi, misi, dan tujuan dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Yang ketiga, visi, misi, dan tujuan dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Yang keempat, 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat, dan yang terakhir, profil ahli kesehatan masyarakat atau Miracle. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita saksikan yuk tentang 5 pokok bahasan tadi. Selamat menyaksikan. Visi dari Universitas Lambung Mangkurat adalah terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Misi dari Universitas Lambung Mangkurat. Yang pertama, menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan iptek yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter wajah sampai kaputing atau wasaka, yaitu tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir, dan berdaya saing internasional. Dan yang keempat, menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat. Yang pertama, terwujudnya Tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan iptek yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lahan basah. Yang kedua, terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang berkarakter wajah sampai kaputing atau wasaka dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional. Yang keempat, terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Visi dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat adalah menjadi fakultas yang unggul dan beretika dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Misi dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Yang pertama, memantapkan penyelenggaraan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan iptek dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan iptek dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. Dan yang keempat, memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Tujuan dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Yang pertama, terwujudnya penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan ilmu kesehatan yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, bermoral dan beretika, terutama dalam hal pengelolaan penyakit dan komunitas di daerah sungai dan pertambangan, sehingga mampu bersaing di tingkat nasional. Yang kedua, menghasilkan penelitian yang bermutu dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada
kepada masyarakat, terutama dalam mengatasi masalah pada bidang kedokteran dan kesehatan di daerah sungai dan pertambangan. Yang ketiga, terwujudnya kegiatan pengabdian masyarakat yang bermutu, konsisten, dan terarah, sehingga dapat membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama pada masalah penyakit di daerah sungai dan pertambangan. Yang keempat, terwujudnya manajemen fakultas yang transparan dan akuntabel. Yang kelima, terjalinnya kerjasama regional, nasional, dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk mencapai visi misi fakultas. Visi dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat adalah menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dalam pengembangan ilmu kesehatan masyarakat dan yang berorientasi pada lingkungan lahan basah pada tahun 2025. Misi dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yang pertama, menyelenggarakan program pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai integritas, unggul, dan terdepan di tingkat nasional dalam ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan memperhatikan isu strategis kesehatan masyarakat yang berkembang dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian berdasarkan evidence-based yang bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif dalam rangka pengembangan keilmuan kesehatan masyarakat untuk menjawab permasalahan pembangunan kesehatan, khususnya di bidang lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan penyebarluasan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk mengembangkan keilmuan berwawasan kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Yang keempat, membuat kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. Tujuan dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yang pertama adalah menghasilkan lulusan yang memiliki nilai integritas, unggul, dan terdepan dalam menguasai ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan mengutamakan isu strategis kesehatan masyarakat. Yang kedua, menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif, baik secara teoritik konseptual ataupun metodologi yang dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu kesehatan masyarakat yang selaras dengan pembangunan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, menerapkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat, dan pemangku kebijakan terutama dalam bidang kesehatan masyarakat pada lahan basah serta menyebarluaskan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. Yang keempat, menghasilkan jejaring dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Kompetensi 1, mengkaji dan menganalisis situasi kesehatan masyarakat dengan mampu mendefinisikan masalah secara tepat, mampu menentukan kegunaan dan keterbatasan data, mampu mengidentifikasi data secara tepat dan relevan sebagai sumber informasi, mampu mengevaluasi integritas dan kompabilitas data, mampu menggunakan prinsip-prinsip etika dalam mengumpulkan data dan informasi, mampu membuat inference yang relevan dari data kuantitatif dan kualitatif, mampu mengambil dan menginterpretasikan data dan informasi yang terkait dengan resiko dan keuntungan, serta mampu menerapkan proses pengumpulan data dan aplikasi teknologi informasi. Kompetensi 2 yaitu mengembangkan dan merancang kebijakan dan program kesehatan dengan mampu mengumpulkan, meringkaskan, dan menginterpretasikan informasi tentang berbagai isu kesehatan, mampu menyatakan pilihan kebijakan dan memformulasikannya dengan jelas dan padat, mampu membahasakan implikasi kesehatan, fiskal, administrasi, legal, sosial, dan politik, mampu menyatakan visibility dan outcome yang diharapkan dari setiap pilihan kebijakan, mampu menggunakan teknik terbaru dalam analisis penentuan dan perencanaan kesehatan, mampu memutuskan tindakan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi, mampu mengembangkan suatu perencanaan untuk mengimplementasikan kebijakan,
dan mampu mengubah kebijakan menjadi rencana organisasi, struktur, dan program. Kompetensi 3, yaitu berkomunikasi secara efektif dengan melakukan komunikasi melalui tulisan, lisan, atau metode lainnya, mampu meminta input dari individu dan organisasi, mampu mengadvokasi program dan sumber daya kesehatan, mampu memimpin dan berpartisipasi dalam kelompok untuk menyatakan isu spesifik, mampu menggunakan media, teknologi, dan jaringan untuk menyebarkan informasi, mampu memutuskan tindakan berkomunikasi yang sesuai, mampu mempresentasikan informasi yang akurat tentang demografi, statistik, program, dan saintifik kepada masyarakat profesional. Kompetensi 4, yaitu memahami budaya setempat, dengan mampu menggunakan metode yang tepat untuk berinteraksi secara sensitif, efektif, dan profesional dengan orang yang berbeda latar belakang budaya, mampu mengembangkan dan mengadaptasikan berbagai pendekatan untuk menanggulangi masalah yang terkait dengan perbedaan budaya, mampu memahami adanya dinamika yang berkontribusi terhadap keragaman budaya, dan memahami pentingnya pekerja kesehatan masyarakat yang beragam. Kompetensi 5, yaitu memberdayakan masyarakat dengan mampu menggabungkan berbagai strategi untuk berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang, mampu mengidentifikasi peran faktor budaya, sosial, dan perilaku dalam pelayanan kesehatan, merespon berbagai kebutuhan sebagai konsekuensi keragaman budaya, mampu mengidentifikasi dan menjaga hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan, mampu menggunakan proses dinamika kelompok untuk meningkatkan peran serta masyarakat, mampu mendeskripsikan peran pemerintah dalam menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat, mampu mendeskripsikan peran swasta dalam menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat, dan mampu mengidentifikasi potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat. Kompetensi 6, yaitu menguasai dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat, dengan mampu mengidentifikasi kewajiban individu dan organisasi dalam konteks pelayanan kesehatan masyarakat esensial dan fungsi-fungsi dasar, mampu mendefinisikan, menilai, dan memahami status kesehatan pada populasi, determinan kesehatan dan penyakit, dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, memahami perkembangan sejarah, struktur, dan interaksi antara kesehatan masyarakat dan sistem pelayanan kesehatan, mampu mengidentifikasi dan mengaplikasikan metode riset dasar yang digunakan dalam kesehatan masyarakat, mampu menggunakan proses dinamika kelompok untuk meningkatkan peran serta masyarakat, mampu menerapkan ilmu kesehatan masyarakat, termasuk ilmu-ilmu sosial dan perilaku, penyakit kronik, infeksi, dan kecelakaan, mampu mengidentifikasi keterbatasan riset dan pentingnya observasi dan kesaling hubungan atau interrelationship, dan mampu mengembangkan komitmen sepanjang masa untuk belajar dan mengembangkan pemikiran kritis yang kuat. Kompetensi 7, yaitu perencanaan keuangan dan keterampilan manajerial, dengan mampu mengembangkan dan mempresentasikan suatu anggaran, mampu mengelola program sesuai dengan kondisi keuangan, mampu menerapkan proses penganggaran atau budgeting, mampu mengembangkan strategi untuk menentukan prioritas anggaran, mampu memantau kinerja program, mampu mempersiapkan proposal untuk memperoleh dana dari sumber eksternal, mampu menerapkan keterampilan dasar hubungan antar manusia dalam manajemen organisasi, motivasi staf, dan penyelesaian konflik, mampu melakukan negosiasi dan mengembangkan kontrak dan dokumen lainnya untuk penyediaan pelayanan berbasis masyarakat. Kompetensi 8, yaitu mampu memimpin dan berpikir sistem, dengan menciptakan budaya berdasarkan standar etika dalam organisasi dan komunitas, mampu menciptakan nilai dasar dan visi bersama dan menggunakan prinsip-prinsip ini sebagai pedoman pelaksanaan program kesehatan masyarakat,
mengidentifikasi isu internal dan eksternal yang dapat berdampak terhadap penerapan pelayanan esensial kesehatan masyarakat atau menyusun rencana strategis, memfasilitasi kerjasama kelompok internal dan eksternal untuk menjamin partisipasi dari pemangku kepentingan kunci, berkontribusi terhadap pengembangan, implementasi, dan pemantauan standar kinerja organisasi, mampu menggunakan sistem hukum dan politik untuk melakukan perubahan, dan mampu mengaplikasikan teori dari struktur organisasi terhadap praktek profesional. Profil ahli kesehatan masyarakat atau Miracle. Yang pertama adalah M, yaitu sebagai manajer. Yang kedua, I, yaitu sebagai inovator atau pembaharu. Yang ketiga, R, yaitu sebagai researcher atau peneliti. Yang keempat adalah A, yaitu sebagai apprenticer atau pembelajar. Yang kelima adalah C, yaitu sebagai komunitarian atau merakyat. Yang keenam, L, yaitu sebagai leader atau pemimpin. Dan yang ketujuh, yaitu E, yaitu sebagai edukator atau pendidik. Sekian pembahasan yang saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.